Kemudian setelah kita lanjut untuk lengkapi profil, maka kita diarahkan menuju ke halaman konfirmasi. Nah, berikutnya di sini kita konfirmasi pendaftaran berhasil. Sobat calon guru semuanya, tentunya PPG dalam jabatan tahun 2024 ini merupakan harapan bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan di tahun sebelumnya, baik itu peserta verbal sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B. Dan juga bagi teman-teman yang belum pernah melakukan pendaftaran, tentunya nanti kita akan mengikuti seleksi administrasi. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru yang sangat penting. Tentunya di sini ada 3 link resmi yang wajib dipantau untuk pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2024. Apakah nanti termasuk juga menu LMS yang ada di PMM? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Untuk PPG dalam jabatan di tahun 2024 tentunya di sini ada 3 link ya yang nanti kita wajib selalu pantau supaya kita nggak terlewat informasi terkait tentang pendaftaran. Dikarenakan untuk pendaftaran PPG dalam jabatan itu nanti biasanya tuh ada batas-batas waktunya, sehingga kalau misalkan kita itu terlewat tidak memantau pada link resminya, kita nanti akan ketinggalan teman-teman. Jadi yang pertama untuk teman-teman harus selalu pantau itu adalah pada link pengumuman. Jadi Kemdikbudristek itu telah memberikan yaitu sebuah website khusus untuk PPG teman-teman. Jadi teman-teman nanti selalu berkunjung pada website yaitu ppg.kemdikbud.go.id. Dari sini kita bisa ketikkan ppg.kemdikbud. Oke, seperti ini ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, ini merupakan situs resmi dari pemerintah yaitu Direktorat Pendidikan Profesi Guru ya. Nah, pada bagian ini nanti merupakan sebuah pusat informasi terkait tentang penyelenggaraan PPG dalam jabatan. Nah, tentunya untuk teman-teman yang menjadi kandidat maupun juga yang akan melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan, pusat informasi nanti akan disampaikan pada link ppg.kemdikbud.go.id ini. Nah, untuk sekarang ini informasi terbaru terkait tentang PPG dalam jabatan ini belum ada. Namun nanti seperti yang disampaikan oleh Kemdikbudristek bahwa nanti tidak lama lagi akan segera dibuka ya untuk pendaftaran PPG dalam jabatan. Nah, di sini kita bisa pilih yaitu di bagian PPG dalam jabatan ya. Di sini untuk yang prajabatan, kemudian di sini untuk yang dalam jabatan. Nah, di sini kita bisa cek untuk yang bagian lebih spesifik untuk yang dalam jabatan itu pada bagian ini ya. Nah, ini kalian bisa klik selengkapnya ini. Nanti akan disampaikan di sini untuk informasi terkait tentang pembukaan pendaftaran PPG dalam jabatan. Dan tahapan untuk melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan itu adalah di sini nanti dimulai dari verbal administrasi dan juga dari pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif ya. Dan sebagai contohnya untuk informasi surat edaran pendaftaran PPG dalam jabatan untuk di tahun sebelumnya itu di tanggal 27 Mei 2023. Kalau misalkan sekarang ini kita sudah masuki di bulan Mei juga, sekarang ini baru tanggal 8 atau 9 ya, maka nanti nggak lama lagi di akhir bulan Mei ini nanti semoga sudah ada informasi pendaftaran. Nah, nanti contohnya seperti ini untuk pendaftaran, kita coba klik ya. Pada pusat informasi pendidikan profesi guru ini ada contohnya seperti ini, surat edaran. Nantinya akan ada surat edaran terkait tentang kriteria yang bisa melakukan pendaftaran dan juga seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan nantinya di tahun 2024. Nah, kalau misalkan di sini kita cek untuk di tahun sebelumnya, di sini juga ada informasi untuk persyaratan ya. Persyaratan yang harus dipenuhi ini nanti kalau sekarang ini sepertinya sudah nggak memerlukan NUPTK ya. Kalau di tahun sebelumnya itu ada NUPTK. Kemudian juga terdaftar di Dapodi, kemudian terdaftar sebagai sasaran peserta seleksi PPG.
Kemudian ada sasaran kategori A, sasaran kategori B, ini kalau misalkan tahun sebelumnya. Kalau yang sekarang ini nanti akan dipilah-pilah siapa yang nanti sudah lulus seleksi administrasi dan juga sudah pernah ikut seleksi akademik, dan juga yang belum pernah ikut seleksi administrasi. Jadi kita pantau pada website yaitu ppg.kemdikbud.go.id, teman-teman. Nah, seperti ini. Itu adalah untuk pusat informasi di bagian pengumuman. Kemudian untuk yang kedua yaitu link pendaftaran PPG dalam jabatan. Jadi teman-teman selalu pantau secara berkala nantinya untuk undangan PPG dalam jabatan, termasuk juga konfirmasi kesediaan bagi teman-teman yang nantinya langsung PPG. Ini nanti kita berkunjung di akun SIM PKB kita masing-masing. Untuk berkunjung ke akun SIM PKB itu kira-kira bagaimana? Kita bisa ketikkan yaitu di gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Nah, di sini nanti untuk undangan ataupun juga pendaftaran PPG itu tetap melalui portal layanan program GTK Kemdikbudristek, yaitu di bagian PPG dalam jabatan. Kemudian fungsinya LMS yang ada di PMM untuk apa? Itu fungsinya nanti untuk pembelajaran ya. Namun untuk nanti melakukan pendaftaran dan juga konfirmasi, kita tetap akan menggunakan yaitu pada akun SIM PKB PPG dalam jabatan masing-masing. Nah, teman-teman di sini secara berkala ini bisa login ya ke bagian ini, yaitu kita bisa klik tombol masuk. Dan mulai sekarang memang kita harus proaktif untuk memantau di akun kita masing-masing. Kita untuk masuk itu bisa login yaitu menggunakan akun SIM PKB, kemudian di bawahnya ini ada password, kemudian klik masuk. Dan inilah untuk contohnya teman-teman yang melakukan PPG dalam jabatan ini informasinya ini pada akun SIM PKB PPG dalam jabatan. Namun untuk pembelajaran nanti kita akan menggunakan di LMS yang ada di PMM, teman-teman. Nah, inilah untuk contohnya dari teman-teman yang sudah berangkat kemarin. Dan untuk status teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi ini bisa dipantau ya pada bagian biodata diri ini. Dan jika sampai sekarang ini statusnya masih ajuan data telah disetujui atau mungkin juga belum ada informasi apa-apa, yang jelas di nanti untuk pendaftaran ini menggunakan akun SIM PKB. Termasuk juga nanti untuk bagian tombol kita upload berkas mulai dari mengisi biodata diri, kemudian linearitas ijazah, kemudian bidang studi PPG, dan juga berkas pendukung yang nanti akan menjadi persyaratan. Ini nanti kita akan upload melalui yaitu akun SIM PKB kita masing-masing. Jadi untuk link bagian pendaftaran ini kita menggunakan akun SIM PKB, teman-teman. Inilah untuk contohnya. Ini kita masuk dalam kandidat peserta PPG dalam jabatan untuk yang sudah lulus seleksi administrasi. Kemudian di tahun sebelumnya itu kalau misalkan kita itu ingin mengubah bidang studi, maka nanti kita harus ikut seleksi administrasi kembali. Namun kalau misalkan kita nggak mengubah bidang studi, kita cukup konfirmasi pendaftaran saja, maka otomatis nanti kita akan langsung bisa PPG yang ada di aplikasi PMM ya. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang belum pernah ikut seleksi administrasi atau belum pernah ikut pendaftaran, maka di sini nanti kita tetap login ke akun SIM PKB kita masing-masing. Nah, di sini setelah kita login, kita akan mendapatkan undangan. Nah, contoh undangan PPG dalam jabatan itu adalah yang seperti ini. Jadi persyaratan pendaftaran peserta PPG dalam jabatan kita terbaca sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan. Dari seluruh status pemenuhan persyaratan ini sudah terpenuhi, maka di sini akan ada tombol lengkapi profil ya. Ini adalah berwarna hijau ini, warna biru muda. Kemudian setelah kita lanjut untuk lengkapi profil, maka kita diarahkan menuju ke halaman konfirmasi. Nah, berikutnya di sini kita konfirmasi pendaftaran berhasil. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan pengisian mulai dari biodata diri, kemudian kita melanjutkan ke bagian mengisi bidang studi PPG, kemudian juga memasukkan data pendidikan kita. Nah, ini kemudian berikutnya kita nanti mengisi data, dan selanjutnya untuk pendaftaran seleksi administrasi, maka di sini nanti kita akan upload berkas ya, berkas yang tentunya menjadi persyaratan untuk pendaftaran, termasuk ijazah S1 ya, yang linear dengan bidang studi yang nantinya itu akan kita pilih ya. Nah, selanjutnya setelah selesai, maka di sini nanti kita wajib untuk melakukan kirim berkas supaya pendaftaran kita ini nanti bisa terverifikasi dan tervalidasi dari BPKB daerah masing-masing, teman-teman. Kemudian terkait tentang PMM itu apakah nanti juga wajib kita pantau? Nah, di sini kita bisa berkunjung ke PMM atau platform Merdeka Mengajar. Kalau misalkan saat ini kita pantau di PMM memang sudah ada yaitu untuk LMS ya, di
bagian LMS ini nanti memang kalau misalkan kita dengarkan informasi dari Kemdikbudristek sebelumnya, ini nanti untuk PPG itu dilaksanakan di PMM. Namun sekarang ini belum tersinkronisasi teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang belum dibuka ya, masih dalam tahap persiapan. Namun nggak ada salahnya kalau misalkan teman-teman selalu memantau juga di PMM untuk memfamiliarkan diri untuk nantinya login ke sini ya. Nah, nantinya kita akan masuk ke PMM di bagian kelas ini kita bisa hubungkan seperti ini ya. Kalau misalkan kita sudah hubungkan, maka kita akan masuk di sini. Nah, untuk sementara ini saya belum ada nih untuk kelasnya karena memang saya itu sudah PPG ya di tahun 2021. Namun teman-teman tahun ini nanti menggunakan PMM teman-teman. Kelasnya itu akan tertambah otomatis di sini ya nantinya. Oke, selamat menantikan untuk pelaksanaan PPG tahun ini ya.